Banyak orang mengira bahwa memilih untuk tidak menghubungi adalah tentang orang lain. Mereka melihatnya sebagai strategi, cara untuk membuat seseorang merindukan mereka, untuk mengguncang emosinya, atau untuk merebut kembali kendali atas sebuah cerita yang dianggap hilang. Tetapi inilah kebenaran yang sering tidak disadari. Diam bukan tentang dia, bukan tentang mereka. Diam adalah tentang dirimu sendiri, tentang bagaimana kamu merebut kembali kekuatanmu, memutus rantai ketergantungan emosional, dan menyadari bahwa validasi yang kamu cari tidak pernah perlu datang dari luar sejak awal. Pertarungan dalam kesunyian adalah ujian paling sulit, karena tidak diperjuangkan lewat kata-kata atau gerak tubuh. Ia diperjuangkan dalam momen-momen tenang, ketika pikiranmu menjerit meminta kepastian, ketika dorongan untuk memecah keheningan terasa begitu kuat, ketika instingmu ingin menjangkau hanya untuk sekadar merasakan kembali sesuatu yang hilang. Namun siapapun yang mampu bertahan dalam diam, yang memilih menguasai dirinya sendiri alih-alih berusaha mengontrol orang lain, akan memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar respons. Mereka memenangkan dirinya sendiri. Para filsuf Stoik sudah lama memahami hal ini. Zeno, Seneca, Epictetus, hingga Marcus Aurelius menegaskan bahwa kekuatan sejati bukanlah eksternal, melainkan internal. Kita tidak bisa mengendalikan dunia, kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tetapi kita selalu bisa mengendalikan diri sendiri, pikiran kita, tindakan kita, dan respons kita. Disitulah letak kekuatan sesungguhnya. Itulah yang menjadikan kesunyian bukan sekadar taktik, melainkan disiplin. Ia adalah proses peleburan batin yang membentuk seseorang menjadi lebih tenang, kokoh, dan utuh. Dalam pembahasan ini kita akan melihat bagaimana cara memenangkan perang diam-diam, bukan dengan trik atau manipulasi, melainkan dengan penguasaan diri ala Stoik. Disiplin untuk melepaskan, keberanian untuk tumbuh, dan kesadaran untuk menggunakan kesunyian bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai jalan transformasi. Jika kamu siap untuk berhenti mengejar apa yang telah lewat, berhenti mengalirkan energimu pada masa lalu, dan mulai menaklukkan satu-satunya pertarungan yang benar-benar penting, katakan pada dirimu sendiri, aku menguasai kesunyian. Nomor 1, memahami tujuan. Sebenarnya dari tidak menghubungi, banyak orang mendekati konsep tidak menghubungi dengan pola pikir yang keliru. Mereka melihatnya sebagai langkah catur, sebuah strategi untuk membuat orang lain merindukan mereka, menyesali keputusannya, atau kembali mencari kehadiran yang pernah ada. Namun pola pikir itu masih terjebak dalam dinamika lama, masih berpusat pada orang lain, masih memberi ruang bagi pihak luar untuk memegang kendali, masih berharap bahwa kesunyian akan membawa kembali sesuatu yang sudah terlepas. Kebenaran yang pahit tapi penting adalah, jika kesunyianmu masih tentang dia atau tentang mereka, maka kamu sudah kalah sejak awal. Tujuan sejati dari tidak menghubungi bukanlah manipulasi, melainkan pembebasan. Tidak menghubungi adalah tentang memutus ikatan emosional yang membuatmu bergantung pada persetujuan, kehadiran, atau validasi dari luar dirimu. Ia adalah proses merebut kembali energi yang pernah kamu serahkan, lalu mengarahkannya untuk sesuatu yang lebih bernilai. Pertumbuhan dirimu sendiri, disiplin pribadimu, dan perjalanan menuju misi hidupmu. Epictetus pernah berkata, tak ada manusia yang benar-benar bebas jika ia belum menguasai dirinya sendiri. Dan sesungguhnya, diam dalam konteks ini adalah wujud nyata dari penguasaan itu. Ia bukan sekadar keputusan untuk berhenti bereaksi, melainkan untuk mulai memilih dengan sadar. Ia adalah momen ketika kamu berhenti membiarkan ketidakhadiran seseorang menentukan nilaimu, dan mulai memahami bahwa nilai itu selalu ada dalam genggamanmu sendiri. Dari sudut pandang psikologis, disinilah penyembuhan sejati mulai berakar. Setiap pesan yang tidak kamu kirimkan, setiap profil media sosial yang tidak kamu intip, setiap momen ketika kamu memilih duduk dalam ketenangan daripada mengejar penutupan, semua itu adalah titik balik di mana otakmu mulai diatur ulang. Lingkaran kecanduan emosional, dari ledakan dopamin akibat perhatian,
dari pikiran obsesif yang terus berulang, perlahan melemah. Dan di balik melemahnya itu, kejelasan mulai muncul. Bersama kejelasan datang kekuatan. Karena itulah, tidak menghubungi bukanlah hukuman, bukan pula upaya untuk mengajarkan pelajaran pada orang lain. Sebaliknya, ia adalah pelajaran untuk dirimu sendiri, bahwa kamu sudah cukup tanpa mereka, bahwa ketenangan, keyakinan, dan masa depanmu tidak pernah terikat pada pilihan siapapun selain dirimu. Dan ketika kesadaran itu akhirnya mendarah daging, pertarungan diam-diam berhenti menjadi sebuah permainan dan berubah menjadi sesuatu yang lebih sakral. Ia menjadi disiplin yang menempa jiwamu, bukan hanya untuk melewati masa ini, tetapi untuk sisa hidupmu. Kemenangan sejati tidak datang ketika seseorang kembali, tidak pula ketika mereka menyesali kehilangannya. Kemenangan sejati adalah ketika kamu terbangun di suatu pagi, merasakan utuh tanpa perlu ada yang melengkapimu. Saat itu, kamu tahu, kamu telah menguasai kesunyian, dan lebih dari itu, kamu telah menguasai dirimu sendiri. Nomor 2, daya tarik psikologis kesunyian. Kesunyian sering berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ketika kamu memilih untuk tidak menghubungi, bukan sebagai permainan peran atau penampilan, melainkan sebagai bentuk disiplin untuk benar-benar melepaskan, itu menciptakan perubahan psikologis yang sulit ditanggung oleh banyak orang. Manusia pada dasarnya terprogram untuk pola. Selama ini ada pola yang terbentuk. Seseorang berbicara, kamu menjawab, mereka menjauh, kamu mengejar, mereka menguji, kamu meyakinkan. Dan kemudian mendadak semuanya berhenti. Tidak ada panggilan, tidak ada pesan, tidak ada validasi, hanya kesunyian. Kesunyian itu menciptakan sebuah ruang kosong, dan otak manusia membenci ruang kosong. Saat sebuah pola yang bisa diprediksi tiba-tiba hilang, ketegangan muncul. Pertanyaan pun mulai berputar di dalam benak. Mengapa mereka tidak lagi mengejar? Apakah mereka sudah benar-benar melangkah? Apakah mereka sudah tidak peduli? Semakin lama, ketegangan itu bertambah, dan kesunyian berubah menjadi sesuatu yang memekakkan telinga. Bukan karena kamu melakukan sesuatu, melainkan justru karena kamu berhenti melakukan segalanya. Para Stoik telah memahami dinamika ini jauh sebelum psikologi modern memberinya istilah. Dengan menarik diri dari hal-hal yang tidak dapat kamu kendalikan dan memusatkan perhatian pada dirimu sendiri, kamu menciptakan ruang, bukan hanya di dunia luar tetapi juga di dalam pikiranmu. Dan ruang itu adalah sumber kekuatan. Dari sudut pandang psikologi, inilah yang disebut interupsi pola. Ketika kamu menghentikan aliran energi yang sebelumnya memberi orang lain rasa kendali dalam dinamika hubungan, itu memaksa mereka untuk menilai ulang cerita yang selama ini mereka yakini. Dan entah mereka mengakuinya atau tidak, gangguan itu menanamkan benih ketidakpastian, benih yang tumbuh semakin kuat setiap kali kamu tetap diam. Namun ada kebenaran penting yang harus selalu kamu ingat. Ini bukan soal permainan, bukan soal trik, bukan pula tentang siapa yang menang atau kalah. Daya tarik kesunyian hanyalah hasil sampingan dari disiplinmu, bukan tujuan akhirnya. Tujuan yang sesungguhnya selalu ke dalam. Tujuannya adalah menjadi pribadi yang tidak merasa perlu mengisi kekosongan, karena hidupmu sendiri sudah penuh. Penuh dengan pertumbuhan, dengan tujuan, dengan arah yang jelas. Itulah paradoks kesunyian. Saat kamu berhenti mencarinya untuk sebuah reaksi, justru disitulah kekuatan kesunyian menjadi tak terbantahkan. Nomor 3, melepaskan versus berpura-pura. Ada garis tipis namun tegas yang memisahkan antara melepaskan dengan tulus dan sekadar berpura-pura tidak peduli. Garis itu mungkin tak terlihat secara kasat mata, namun perbedaan di antara keduanya menentukan seluruh perjalananmu. Banyak orang sering keliru membedakan keduanya. Mereka mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka telah melangkah pergi, bahwa mereka telah move on, bahwa mereka sudah merdeka dari keterikatan emosional. Mereka mungkin berhenti menghubungi, berhenti menulis pesan, bahkan berhenti menunggu kabar. Mereka mungkin mengisi media sosial dengan kutipan stoik atau kalimat motivasi, seakan ingin menunjukkan bahwa mereka telah kuat dan bebas. Namun di balik semua itu, pikiran mereka masih berputar pada orang yang sama. Hati mereka masih berdenyut setiap kali ada tanda-tanda kecil, setiap kali nama itu melintas, atau ketika rasa rindu datang tanpa diundang. Itu bukanlah melepaskan,
itu hanyalah pertunjukan. Dan sebuah pertunjukan pada akhirnya selalu membutuhkan penonton. Sedangkan pelepasan sejati tidak membutuhkan sorak-sorai, tidak butuh pengakuan, dan tidak menuntut orang lain melihatnya. Melepaskan sejati adalah gerakan sunyi ke dalam diri. Ia tidak perlu diumumkan, tidak perlu ditunjukkan, dan tidak memerlukan pembuktian. Melepaskan sejati adalah ketika kamu berdamai dengan kenyataan sebagaimana adanya, berhenti melawan sesuatu yang tidak lagi berada dalam jangkauanmu, dan memilih untuk tidak membiarkan keputusan atau tindakan orang lain menentukan tenang atau tidaknya batinmu. Dalam filsafat Stoik, pelepasan ini sering digambarkan sebagai inti dari kebebasan batin. Marcus Aurelius pernah mengingatkan dirinya sendiri, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Kalimat itu bukan sekadar catatan seorang kaisar untuk dirinya sendiri, melainkan peta jalan bagi siapapun yang ingin menemukan ketenangan. Karena selama kita masih berpura-pura, kita sebenarnya masih menaruh perhatian pada apa yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu pandangan dan reaksi orang lain. Berpura-pura berarti masih mencoba mengontrol persepsi. Kamu mungkin berkata pada diri sendiri, "Aku sudah tidak peduli." Tetapi jika di dalam hatimu masih berharap orang lain memperhatikan betapa kuatnya kamu sekarang, jika setiap unggahanmu masih diam-diam diarahkan sebagai pesan terselubung, jika kesunyianmu masih ditujukan untuk membuat mereka bereaksi, maka sesungguhnya kamu masih terikat. Itu bukan pelepasan, itu hanyalah sebuah permainan lain yang tetap menahanmu dalam lingkaran lama. Dari perspektif psikologis, ini yang disebut pseudo letting go, sebuah bentuk penyangkalan diri yang terasa seperti pelepasan, namun sebenarnya mempertahankan ikatan yang tak terlihat. Setiap tindakan yang dilakukan dengan motif agar mereka melihat masih memberi mereka ruang di dalam dirimu. Dan ironisnya, semakin keras kamu mencoba terlihat bebas, semakin nyata bahwa kamu masih terikat. Sebaliknya, melepaskan sejati adalah ketika kesunyianmu bukan tentang mereka, melainkan tentangmu. Ketika tidak ada pesan yang kamu kirim bukanlah untuk memancing reaksi, tetapi karena kamu tidak lagi membutuhkan validasi. Ketika kamu berhenti menoleh ke belakang bukan karena ingin dilihat bergerak maju, tetapi karena jalan di depan sudah cukup penuh dengan arah, tujuan, dan hidup yang menantimu. Inilah yang disebut para Stoik sebagai apatheia, bukan ketidakpedulian dingin, melainkan ketenangan batin yang lahir dari pemahaman. Ingatlah, melepaskan bukan berarti hati menjadi batu. Ia bukan tentang menolak perasaan, bukan pula tentang menyangkal rasa kehilangan. Justru, ia lahir dari penerimaan yang jujur. Bahwa apa yang terjadi telah terjadi, bahwa tidak semua orang yang hadir akan menetap, bahwa tidak semua cerita memiliki akhir sesuai keinginan kita. Melepaskan adalah menatap kenyataan itu dengan tenang dan berkata, "Aku menerima dan aku tetap melangkah." Dan disitulah transformasi sejati mulai terjadi. Karena saat kamu berhenti berpura-pura, saat kamu berhenti menjadikan kesunyian sebagai panggung, kamu mulai bergerak ke dalam versi dirimu yang lebih utuh. Energi yang sebelumnya habis untuk menjaga penampilan kini kembali ke dalam, mengisi ruang kosong yang dulu dibiarkan bergantung pada orang lain. Kamu mulai menemukan bahwa tenang itu tidak membutuhkan saksi. Paradoksnya, justru ketika kamu benar-benar berhenti mencari perhatian, kamu menjadi pribadi yang magnetis. Bukan karena kamu berusaha menjadi menarik, tetapi karena ketenangan yang lahir dari pelepasan sejati begitu langka di dunia yang penuh kegelisahan. Orang yang tidak lagi perlu dilihat seringkali adalah orang yang paling diperhatikan, karena dari dirinya terpancar keyakinan tenang yang tidak bisa dipalsukan. Melepaskan sejati bukanlah tentang ketidakpedulian, melainkan tentang kebebasan. Nomor 4, mengapa memutuskan tidak menghubungi menghancurkanmu? Setiap orang yang pernah mencoba menjalani disiplin tidak menghubungi pasti mengenal momen ini. Momen ketika kesunyian berubah dari sesuatu yang bisa ditoleransi menjadi sesuatu yang terasa menekan, mencekik, dan tak tertahankan. Pada awalnya kamu mungkin penuh tekad. Kamu berkata pada diri sendiri, "Aku kuat, aku bisa melakukannya, aku tidak akan menghubungi." Tetapi seiring berjalannya waktu,
pikiran mulai mencari celah. Godaan hadir dalam bentuk bisikan kecil. Mungkin kalau aku hanya menghubungi sekali, tidak akan masalah. Mungkin kalau aku menjelaskan diriku dengan baik, mereka akan mengerti. Mungkin kalau aku menunjukkan bahwa aku sudah berubah, mereka akan kembali. Itulah titik rawan yang membuat begitu banyak orang gagal mempertahankan kesunyian. Godaan itu tidak muncul karena kelemahan belaka, tetapi karena otak dan hatimu terbiasa pada pola lama. Keterhubungan, perhatian, respons. Memutuskan untuk kembali menghubungi, bahkan sekali saja, terasa seperti melepaskan tekanan. Namun kenyataannya, keputusan itu merusak dirimu lebih dalam daripada yang terlihat. Mengapa demikian? Karena setiap kali kamu memutuskan kesunyian, kamu tidak hanya mengirimkan pesan kepada orang lain, tetapi juga kepada dirimu sendiri. Pesan itu jelas, bahwa emosimu masih lebih kuat daripada disiplinmu, bahwa dorongan sesaat lebih berharga daripada pertumbuhan jangka panjang, dan bahwa validasi dari luar masih lebih penting daripada ketenangan batinmu. Para filsuf Stoik sejak lama mengingatkan tentang bahaya ini. Epictetus menulis, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup. Itu diperoleh dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Jika kita terjemahkan ke dalam konteks ini, setiap kali kamu kembali menghubungi, kamu sedang mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa kamu kendalikan. Respons orang lain, perasaan mereka, atau keputusan mereka tentang masa depan hubungan itu. Usaha itu bukan hanya sia-sia, tetapi juga menghancurkan kekuatan sejati yang satu-satunya kamu miliki. Penguasaan atas dirimu sendiri. Dari sudut pandang psikologi, tindakan memutuskan kesunyian menciptakan sebuah siklus berulang. Otak manusia bekerja dengan pola penghargaan. Ketika kamu menghubungi dan mendapatkan balasan, meski dingin atau singkat, otakmu melepaskan dopamin, zat kimia yang sama yang memicu kebiasaan, kecanduan, dan perilaku kompulsif. Bahkan jika balasan itu tidak memuaskan, justru ketidakpastian itulah yang membuat otak semakin terikat. Inilah yang disebut variable reward loop, sebuah mekanisme yang membuat seseorang sulit lepas dari pola hubungan yang tidak sehat. Setiap pesan yang tidak dijawab, setiap balasan yang datar, atau setiap interaksi sopan tapi dingin, justru memperkuat ketergantunganmu. Alih-alih membawamu maju, ia menyeretmu kembali ke titik awal. Lebih cemas, lebih ragu, dan lebih lemah dari sebelumnya. Kamu merasa semakin bergantung, bukan semakin bebas. Dan disinilah letak bahaya sebenarnya. Setiap kali kamu menyerah pada dorongan untuk menghubungi, kamu bukan hanya gagal mempertahankan disiplin, kamu juga mengajarkan pada pikiranmu bahwa kamu tidak bisa dipercaya. Kamu menegaskan pada dirimu sendiri bahwa tekadmu rapuh, bahwa dirimu mudah runtuh oleh tekanan emosional. Itu adalah luka yang lebih dalam daripada sekadar tidak mendapatkan balasan dari pesanmu. Pertarungan diam-diam dalam kesunyian sebenarnya bukan pertarungan dengan orang lain. Itu adalah pertarungan dengan dirimu sendiri, dengan dorongan, dengan kebiasaan lama, dengan pola pikir yang ingin segera lega daripada sabar menunggu pertumbuhan. Setiap hari kamu bertahan dalam kesunyian, setiap momen kamu berhasil melewati godaan untuk menghubungi sebenarnya adalah kemenangan kecil.